apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Mobil yang berada di KM 50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan. Sekarang saya lihat kemarin udah di baiku semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti. Saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Along sampai Batola. Banyak ulama besar di sana, tiap saya ketemu nanya itu. Saya jawab itu Polri Pak yang bisa jawab. Saya bilang, saya sebagai anggota nggak punya data apa-apa. Paling bisa bertanya dan bertanya. Jadi kalau memang Presiden ada kesempatan membuka KM 50 dengan cara bagaimana tuan novum baru, ya boleh-boleh aja lah. Kita lihat nanti. Semoga bisa terperhatikan juga. Ya, kasihan Pak, ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV diulang sama model. KM 50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Seberapa besar tuntutan, seberapa besar ancaman, tetap saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal, karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti contoh kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Ferdy Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KM 50. Allah balas, percis CCTV mati semuanya, konferensi pers polisi isinya bohong semua. Terus jaksa mau percaya dengan konferensi pers polisi tentang KM 50, sedangkan konferensi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakui apa itu. Oleh karena tadi saya bilang, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah karena yang saya sampaikan itu adalah benar adanya. 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab. Kemudian Habib Rizik masuk penjara karena Maulid Nabi Muhammad, sebagaimana beliau dimasukkan pasal pertama 160 penghasutan, pengundangan, penghasutan untuk mengundang acara Maulid Nabi, bukan acara lanjutan. Oleh karena ini duplik dadakan dari saya. Selanjutnya ada surat yang akan nanti diberikan. Benarkah Kapolri ungkap dalang dibalik peristiwa KM 50? Video pencatut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beredar di media sosial. Video tersebut diunggah sebuah kanal YouTube pada 1 Oktober 2022. Video itu dilengkapi sampul dan judul yang mengklaim bahwa Kapolri mengungkap dalang KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI pada 7 Desember 2020 lalu. Berikut narasi dalam sampul dan judul video terkait. Konferensi pers Kapolri dalam KM 50 terkuak, korban KM 50 segera dapat keadilan. Majlep dalang KM 50 terkuak dan dibuka ke publik, pakar hukum pidana Dr. Taufik. Setelah video diperdengarkan untuk cek fakta, tidak ditemukan informasi terkait Kapolri mengungkap dalang dibalik peristiwa KM 50. Melansir CNN Indonesia,
Jaksa Penuntut Umum Z Tadung Alo mendakwa dua anggota polisi, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela, sebagai pelaku penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Atas perbuatan ini, jaksa mendakwa Fikri dan Yusmin telah melanggar pasal 338 KUHP karena sengaja menghilangkan nyawa orang, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terbaru, melalui Tempo.co, Mahkamah Agung menolak kasasi JPU yang meminta hakim menghukum kedua terdakwa 6 tahun penjara dalam sidang yang digelar pada 7 September 2022, sehingga kedua terdakwa penembakan KM 50 divonis bebas. Dengan demikian, video dengan narasi Kapolri mengungkap dalang di balik peristiwa KM 50 adalah tidak benar. Faktanya, jaksa telah menetapkan dua polisi sebagai terdakwa kasus penembakan 6 laskar FPI tersebut. Soroti kasus Ferdi Sambo bawa-bawa kejadian laskar FPI di KM 50. Ustadz Dery Sulaiman dalam hukum Islam nyawa dibalas nyawa. Ustadz Dery Sulaiman ikut menyoroti terkait kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dalang dari semua kejadian tersebut ialah Irjen Ferdi Sambo. Ustadz Dery mengatakan bahwa ada kemiripan kasus pembunuhan di rumah dinas ex-Kadif Propam itu dengan penembakan laskar FPI di KM 50. Ia juga menilai sangat bodoh jika cerita yang sama diulang lagi. Diketahui, KM 50 merupakan kasus yang ditangani Ferdi Sambo pada Desember 2020. Ia saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam, mengerahkan 30 anggota untuk mengungkapkan balik di kejadian tersebut. Namun Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin yang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan laskar FPI itu, majelis hakim memberikan vonis bebas. Alasannya, penembakan tersebut untuk membela diri. Mengenai itu, Dery mengatakan nyawa seseorang yang hilang harus diganti dengan nyawa. Sama halnya dengan kasus penembakan Brigadir J.